Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu statistika. Apa itu statistika? Statistika yaitu ilmu yang mempelajari cara mengolah data. Nah, data itu apa? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Contohnya, data diri seorang siswa. Namanya Siti, tinggi badannya 130 cm, berat badan 40 kg. Nah, sekarang kita belajar mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu ada beberapa cara. Caranya ada 4. Yang pertama, mengumpulkan data melalui pengamatan langsung. Kegiatan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, mengukur, atau melihat objek secara langsung, serta mencatat hasil yang diperoleh. Contohnya, kamu dapat mendata berat badan teman-temanmu dengan cara menimbang berat badan mereka satu persatu. Jadi ditimbang satu persatu, lalu hasilnya dicatat di dalam daftar berat badan. Itu namanya mengumpulkan data melalui pengamatan langsung. Jadi ditimbang satu persatu. Kemudian cara yang kedua yaitu mengumpulkan data melalui lembar isian. Nah, lembar isian itu bisa disebut juga dengan kuesioner atau angket. Lembar ini berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang diberikan bisa berupa pilihan atau isian. Lembar yang berisi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dibagikan kepada beberapa orang. Orang yang mendapat lembar isian disebut responden. Jawaban yang diberikan oleh para responden ini kemudian dikumpulkan dan dijadikan data. Contohnya, kalian pernah misalnya ada lembar isian yang menanyakan apa hobi kalian, terus nanti misalnya dibagikan ke semua anak dalam satu kelas. Nah, itu kan ada yang mengisi, misalnya ada yang mengisi membaca, ada yang mengisi olahraga. Nah, itu nanti hasil jawabannya dikumpulkan kemudian dijadikan data. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab. Nah, melalui tanya jawab atau bisa disebut juga dengan wawancara. Cara ini hampir sama dengan lembar isian. Bedanya, cara ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden. Nah, kalau yang tadi, yang lembar isian tadi kan dibagikan kertasnya. Dibagikan dalam bentuk kertas, nanti anaknya menjawab atau respondennya menjawab di kertas tersebut lalu dikumpulkan. Kalau pengumpulan data melalui tanya jawab itu bertanya langsung kepada responden. Kemudian cara yang keempat, mengumpulkan data dengan mengambil data dari orang lain. Nah, ini dilakukan kalau kamu tidak dapat mengambil data sendiri, jadi kamu dapat mengumpulkan data dengan cara mengambil data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Contohnya, data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu atau 1 bulan. Kamu kan nggak bisa mengambil sendiri datanya, karena kalau data pengunjung berarti kamu harus menunggu perpustakaan, kan tidak mungkin. Jadi yang mengumpulkan data petugas perpustakaan, kemudian kamu tinggal mencatat atau mengambil data dari petugas perpustakaan tersebut. Nah, setelah itu kita belajar menyajikan data. Datanya ini berupa angka-angka ini ke dalam tabel. Nah, tabelnya seperti ini.
nilai ini datanya ulangan harian matematika di kelas. Data nilai ulangan harian matematika. Jadi ini nilai. Nilai itu yang mendapat 5 berapa, yang mendapat 7 berapa gitu nanti. Jadi yang mendapat 5. Turus ini untuk menghitung berapa banyaknya. Jadi untuk memudahkan menghitung banyak siswa yang mendapat nilai 5 misalkan. Nah, caranya coba kita hitung bersama-sama. Nilai dicari dari nilai yang paling kecil dulu. Ada 6, 8, 7, 5, 9, ada lagi yang paling kecil berarti 5, ditulis 5. Nah, yang mendapat nilai 5 ada berapa anak? Jadi untuk memudahkan kita memakai turus. Turus itu yang garis-garis seperti ini. Setiap mendapat 4 pakai garis miring. Jadi satu ini jumlahnya 5. Yang mendapat 5 ini ada 1. Jadi untuk memudahkan kalian menggunakan pensil yang sudah dihitung dicoret. Jadi nanti biar tidak belidru. 1, 2, ada lagi, ini 3. Nah, ada 1, 2, 3, berarti banyak siswanya ada 3. Kemudian setelah 5 nilainya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada lagi? Sudah. Tuh, ada 7. 1, 2, 3. Ini 7. Nah, yang ini jumlahnya 5, kemudian ini ada 2 berarti 7. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jumlah ini maksudnya banyak siswa ini ditambahkan semua. Jadi jumlahnya ada 30. Nah, dengan tabel di atas kamu akan lebih mudah melihat bahwa banyak siswa yang nilainya 6 ada 7 anak. Kemudian siswa yang mempunyai nilai 7 ada 9 anak. Nah, sekarang selanjutnya membaca diagram batang. Nah, tadi kan sudah mengenal tabel. Selain dalam bentuk tabel, data juga banyak disajikan dalam bentuk diagram. Salah satunya yaitu diagram batang. Gambarnya seperti ini, diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk kelompok-kelompok. Daftar kelompok ditulis dalam sumbu datar. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu. Sementara banyaknya data ditulis pada sumbu tegak. Ini jumlahnya. Tiap kelompok diwakili oleh sebuah persegi panjang atau batang. Nah, ini kan seperti batang yang lebarnya sama dan tinggi dengan tinggi yang berbeda. Tingginya ini menurut banyaknya jumlah dari kelompok ini. Satu kelompok ini jumlahnya berapa, nanti tingginya mengikuti. Ketinggian batang itu menunjukkan banyaknya data dalam satu kelompok. Nah, unsur-unsur yang ada dalam diagram batang. Judul memuat informasi tentang data yang disampaikan dalam diagram batang. Jadi ini judulnya. Diagram batang ini menjelaskan data tentang pengunjung perpustakaan sekolah bulan Januari 2018. Jadi ini judulnya.
Kemudian sumbu datar untuk meletakkan kelompok-kelompok data. Sumbu datar yang ini. Keterangannya ini minggu ke, jadi bacanya minggu ke-1, kelompok minggu ke-1, kelompok minggu kedua, terus kemudian minggu ketiga, dan ini minggu ke-4. Ini sumbu datar. Sumbu tegak untuk meletakkan nomor banyak data. Jadi banyaknya pengunjung itu ditaruh di sini. Jadi minggu pertama itu bacanya ini 20, kan ini ada garisnya 20, berarti minggu pertama itu ada pengunjungnya sebanyak 20, seperti itu. Kemudian batang, persegi panjang yang mewakili satu kelompok data atau satu sub kelompok data. Nah, ini batangnya yang kotak ini, nah, bentuk persegi panjang. Kemudian legenda, berisi keterangan tentang bentuk atau warna batang yang memiliki kelompok atau sekelompok data. Nah, misalnya ini kalau legenda itu keterangan yang membantu untuk membaca diagram batang. Nah, dari diagram di atas diperoleh data yang disajikan adalah banyak pengunjung perpustakaan sekolah bulan Januari 2018, judulnya. Kemudian jumlah pengunjung minggu pertama. Nah, minggu pertama kan ini. Dilihat ini tingginya pasnya ke berapa jumlah pengunjungnya? Nah, 20. Berarti pada minggu pertama jumlah pengunjung dari perpustakaan sekolah itu sebanyak 20 orang. Kemudian pada minggu kedua jumlah pengunjung minggu kedua, nah, lurusnya 25. Jadi jumlah pengunjung minggu kedua adalah 25 orang. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.